Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami akan melaksanakan rapat koordinasi peningkatan kemampuan dan kapasitas SDM PKH Kabupaten Karawang. Dengan memohon izin dan ridho-Mu ya Allah, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah pelaksanaan rapat ini sebagai ibadah bagi kami, dan berilah ilmu yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, jadikanlah rapat ini sebagai perkumpulan yang Engkau rahmati. Tuntunlah kami ya Allah, agar rapat ini menghasilkan pemikiran dan tindak lanjut yang semakin baik, dan dapat kami aplikasikan secara nyata dalam program-program kerja kami. Dan juga jadikan rapat ini sebagai momentum untuk dapat menghasilkan keputusan penting yang bermanfaat bagi kami selaku SDM PKH dan juga untuk KPM kami tentunya. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir, wa rabbi tamim wa sahil alayna kulla amrin asir. Ya muyassir yassir lana umurana umur dunia wal akhirah. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDM PKH. Lagi, bagaimana Bapak dan Ibu bisa menjadi orang yang berdayakan, terutama untuk para KPM, keluarga penerima manfaat dengan program Keluarga Harapan. Jaya. Sudah adalah tentang stunting. Di sini saya mewakili KPM tentunya Bapak dan Ibu bahwa peran dari Kemensos juga mengoptimalkan gimana SDM-nya bisa berdaya. Bisik-bisik tetangga tadi dari Pak Iwan, katanya mulai bulan depan akan ada tahap ketiganya. Artinya itu kembali menjadi tantangan buat kita semua untuk bisa mensukseskan program ini sesuai harapannya pemerintah. Mudah-mudahan program Keluarga Harapan di Kabupaten Karawang ini bisa berhasil dan bisa menjadikan contoh untuk kota-kota kabupaten lainnya. Nah, mungkin informasi itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kami dari Kecamatan Karawang Barat. Yang pertama berkaitan yang tadi disampaikan oleh Pak Irwan. Yang pertama saya ingin menanyakan tentang ini Pak. Program bansos ini yang 10 kilo, kemudian juga ada yang stunting, sembako dan lain sebagainya. Kadang kami juga miss di lapangan ini harus gimana gitu. Apalagi sekarang sudah jalan lagi permakanan lansia dan lain sebagainya. Nah kayak gini nih peran kami itu akan seperti apa nantinya. Kemudian untuk beberapa waktu yang lalu tentang kategori-kategori penerima PKH. Yang terbaru nih Pak, yang terbaru ini seperti apa kebijakannya? Kami mendengar bahwa ketika dalam satu KPM ada punya kategori SD-nya 2, yang satu kelas 4 misalnya satu kelas 6 dibayarkan. Di KPM kami punya SD 3 dibayarkan 3-3-nya. Kemudian berkaitan juga dengan kategori yang apalagi sekarang untuk yang kategori balita. Banyak balita kami yang tiba-tiba tidak bisa masuk ke DTKS dan tidak menjadi kategori untuk dibayarkan, kategori untuk mendapatkan bantuan PKH-nya. Sehingga ketika ada yang satu punya balita satu, dia dianggap tidak memiliki kategori. Akhirnya dia tidak cair bantuannya. Untuk tadi yang stunting Pak, untuk intervensi sensitif terutama ya, kami mengalami satu tantangan. Ya sensitif itu yang berkaitan dengan sanitasi dan kesehatan lingkungan. Itu perlu dibantu di mana? Terutama untuk yang jamban-jamban yang sehat itu di KPM kami kurang Pak untuk itu Pak. Kemudian untuk yang itu Pak, salah satu kewajiban KPM kami yang terutama bagian kesehatan wajib ke posyandu 4 kali. Sekarang
kayaknya sudah tidak takut Pak KPM-nya karena tidak ada punishment. Dulu mungkin di tahun 2014 sampai dengan 2019 itu benar-benar kita ketika EPKH masih ada, kita bisa meng-hold ataupun menangguhkan bantuannya. Kalau sekarang mereka nggak datang pun nggak apa-apa, nggak ikut pertemuan kelompok pun nggak masalah gitu. Karena cair terus tuh, apalagi sekarang cairnya yang penting dekat dengan puskesmas cair gitu ya. Karena yang bisa menentukan cair sekarang bukan dari kami tapi dari pihak yang lain gitu. Yang sedikit untuk yang BPKBN, Ibu, terutama di dampingan saya di desa di Kelurahan Tanjung Pura itu salah satu lokus untuk stunting. Kami sempat masuk juga di TPPS. Secara SK memang iya, cuman realisasinya belum tidak pernah dilibatkan. Tidak pernah terlibat atau gimana ya? Tetap yang jalan itu hanya leading sektornya saja, tidak mau berbagi harus seperti apa sih kerja barengnya gitu. Kadang mereka juga nggak tahu PKH itu apa gitu kan. Itu untuk yang terakhir untuk yang pos. Nah ini dia Pak Pos. Pak Bos. Siap Pak Bos. Pak Pos, kami sebenarnya bayaran di Pak Pos itu di apa namanya di melalui kantor pos ini ideal, menurut saya ideal. Karena apa? Pertama langsung terdetek dan langsung dengan orangnya. Cuman masalahnya adalah posisi koordinasi Pak. Di koordinasi ini tadi Bapak menyampaikan dari sekian 14 miliar ini salah satu kontribusinya dari pendanaan PKH. Sebenarnya nggak ada Pak kontribusi kami cuma Hanya pendengar. karena apa? Karena PT Pos yang nggak tahu ya ini kebijakannya apakah sama dengan kecamatan yang lain, tapi yang kami alami di Karawang Barat itu minim kita informasi dari pos Pak. Dari awal kita memberikan informasi kapan ini bentuk pencairannya seperti apa teknisnya bagaimana kita nggak tahu, penerimanya siapa aja kita nggak dikasih tahu. Bapak lebih percaya ke juru bayar. Juru bayar itu sebenarnya kan untuk membayarkan Pak, bukan membagikan surat undangan gitu. Terus yang kedua, sistem pembayaran itu kesannya itu buru-buru dan senyap. Informasinya itu bukan dari VIC tapi dari juru bayar menginformasikan ke kami bahwa besok itu mau pencairan, sore mau baru dikasih tahu. Gimana kita mau koordinasi gitu. Apalagi yang pencairannya itu susulan. Susulan itu dia benar-benar senyap sekali, kami nggak tahu tiba-tiba ada laporan dari KPM sudah ada, padahal kita ada fungsi. Oh berarti sama ya teman-teman yang lain yang yang mau komunikasi dengan kami pendamping PKH. Terakhir bahkan kami di Kemensos itu ada rekonsiliasi uang yang dikembalikan. Makanya kemarin kami tanyakan ke Kornap, kenapa di Karawang Barat nggak ada? Padahal uang yang dikembalikan di Karawang Barat itu cukup banyak. Sementara itu Pak, nanti akan dilanjutkan teman-teman saya yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kita diakui nggak sih gitu? Sebenarnya kita diakui nggak sih gitu? KPM kami itu terindikasi tidak layakan oleh Pemda. Sementara layak untuk kita bantu gitu ya, rumahnya pun masih gubuk gitu ya, dan ada komponen anak sekolah juga Pak. Anak usia dini maksimal berapa? Anak usia sekolah SD SMP maksimal misalnya sekian 4, lansia dan sebagainya itu juga ada batasannya. Jadi nggak kita bayar semua. Untuk data pendidikan kita sinkronkan dengan data Dapodik maupun EMIS. Perlu saya informasikan bahwa pertama diluncurkan PKH melalui PT Pos, kami di level kabupaten sebenarnya sudah berkoordinasi. Saya sudah ketemu dengan Korkap ya, Pak Mujib, Pak Asep, sama Bu Lili, dan kita sudah bikin kesepakatan sebetulnya. Untuk PKH ini, para pendamping mendistribusikan surat panggilan. Oke, tidak ada masalah Pak Mujib. Dan sidang itu juga disampaikan dengan seluruh PKSK Kabupaten Karawang. Surat panggilannya para penerima PKH yang menyalurkan pada para penerima anak, pendamping PKH lah yang lebih mengenal dengan para penerima PKH yang ada. Nah kemudian yang bunuh tidak dari Cilebar, diakui nggak sih? Ya jelas diakui Bu, pada saat kita belum luncurkan, kita sudah koordinasi di level kabupaten. Artinya kita sudah mengakui keberadaan para pendamping PKH.
Nah, mungkin yang perlu diingatkan adalah komunikasi di level kecamatan, para Korcam PKH itu berkolaborasi dengan Korlap kita dan dengan para TKSK dan PSM yang ada di sana untuk proses bagaimana pelaksanaan penyaluran bantuan PKH ini bisa berjalan dengan lancar. Tolong di tingkat kabupaten, di kantor pos, bikin SOP yang jelas, ditandatangani oleh yang berkenan sehingga kami di bawah ketika sosialisasi sudah jelas aturannya. Itu mengantisipasi miskomunikasi di kemudian hari. Karena kalau hanya ucapan yang kami bawa dari sini, ada sebagian yang mengerti, ada sebagian yang tidak mengerti, bahkan yang mengerti pun pura-pura tidak mengerti. Tapi kalau ada berkas hitam di atas putih dengan tanda tangan yang berkewenangan, itu akan buat kami lebih TOP. Dan satu lagi, ketika rekon, mohon di tingkat kecamatan kami libatkan. Hasilnya biar fit nanti rekon di tingkat kabupaten pun ada perwakilan dari kami bawa dokumen dari tingkat kecamatan. Oke, setuju. Masukan dari Bu Lin tadi cukup bagus. Nanti akan kita tuangkan secara tertulis dan kita sampaikan kepada para TKSK dan PSM bahwa untuk penerima PKH SK-nya biar yang menyerahkan para pendamping PKH. Sebelum saya menutup acara kali ini, kumaha puisi raya wes santai. Pertanyaannya nih, nomor 1. Pertanyaannya nih, target penurunan stunting Kabupaten Karawang. Tadi Ibu itu tuh bilang berapa? 8%. Ayo. 50. Lagi? Berapa? Dari dulu. Hah? Bu Lilis, berapa pendamping Bu Lilis? Di wilayah Kota Tua ada 90 pendamping. Pak Asep, pendamping Pak Asep siapa? Surakan ayat 74 bahasnya tadi 76 kamu jadi berapa? 80 Surakan 80 aja jawaban benar Pak Mujib 78. Anak P3K saya itu Pak. Kurang itu Pak. Ini tandanya Korkap tidak mengetahui jumlah anak buahnya. Yang benar cuma Bu Lilis. Misalnya 80. Tepuk tangan buat Korkap. Kalau bisa Pak Igun masukkan saran saja, jangan diserahkan menyerahkan kepada TKSK supaya diberikan ke pendamping. Langsung saja petugas posnya yang menyerahkan ke Korcam. Kalian pendamping PKH tidak bisa dari juru bayar karena melanggar kode etik. Kantor pos berhak menunjuk siapapun untuk petugas juru bayar. Itu urusan kantor pos. Cuman kami selaku dinas sosial mengusulkan surat panggilan itu oleh pegawai kantor pos langsung diserahkan ke Korcam. Jangan memerintahkan TKSK atau PSM menyerahkan ke pendamping. Betul tadi Bu Lilis menyampaikan, saya alami sendiri karena pembantu saya di rumah
juga dapat PKH, ada yang dapat BPNT. Mereka menerima surat panggilan itu dari RT. Jadi kalau harapannya nanti kalau surat panggilan pendamping nggak ada lagi bahasa kan berkat saya menang PKH, kan berkat saya menang BPNT. Kami dapat BPNT. Nah, cek RT aja nih. Kan berkat saya menang bansos. Penda dulu saudara. 100, 200 ya. Kalau dari Bapak Kepres tahu Pak, di lapangan itu memang seperti itu, tidak mudah. Memang hak prerogatif kantor pos untuk menunjuk siapa yang membayar, tapi harapan dari para pendamping tolong komitmen yang menyampaikan surat panggilan oleh para pendamping itu dilaksanakan. Bahkan caranya tadi saya kasih usul dari petugas kantor pos sendiri yang menyampaikan ke pendamping. Garuk. Kami generasi yang punya banyak mimpi untuk membangun negeri, dan kami takkan pernah lelah pantang menyerah meraih masa depan, karena kami generasi harapan, karena kami tak berhenti berjuang untuk terus maju membangun Indonesia, mempersembahkan seluruh jiwa raga untuk terus maju membangun Indonesia, generasi harapan untuk Indonesia sejahtera. Yang punya banyak mimpi untuk membangun negeri, dan kami takkan pernah lelah pantang menyerah meraih masa depan, karena kami generasi harapan, karena kami tak berhenti berjuang untuk terus maju membangun Indonesia, ku persembahkan seluruh jiwa raga untuk terus maju